Halo sahabat semua. Jumpa kembali dengan channel kami, channel Dedi Sutisna. Channel yang menyajikan informasi seputar kelautan dan perikanan dan kegiatan pembinaan, serta pendampingan terhadap pelaku utama kegiatan perikanan baik perorangan maupun kelompok perikanan yang kami lakukan di wilayah binaan. Nah, untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Semoga pahala dan rejeki sahabat semua bertambah. Amin. Sahabat semua, dalam tayangan kali ini kami ingin menyajikan kegiatan sosialisasi akses permodalan oleh tenaga pendamping LPMUKP Kabupaten Noku Timur kepada kelompok perikanan binaan kami di lapangan, yang merupakan bagian dari amanah kami sebagai penyuluh perikanan bantu atau PPB dalam rangka pendampingan. Dan lebih jauh dari itu kami ingin sharing informasi tentang akses permodalan Badan Layanan Umum LPMUKP yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun bila mana dalam tayangan yang kami sajikan ini mengandung unsur kekeliruan, maka dengan segala hormat kepada sahabat yang lebih mengetahui akan kebenaran informasi ini, agar kiranya bisa berbagi memberikan penjelasan lebih lanjut pada kolom komentar konten ini. Dan untuk sahabat semua yang saat ini berstatus sebagai pelaku usaha perikanan dan sulit mengakses pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, maka pastikan untuk menyimak tayangan ini hingga akhir. Bahkan, baru-baru ini dikutip dari portal merdeka.com. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo menyatakan siap memberikan akses modal dan bimbingan teknis bagi anak muda yang serius mau terjun ke bidang kelautan dan perikanan. Akses modal tersebut bisa melalui perbankan dengan program kredit usaha rakyat maupun Badan Layanan Umum LPMUKP yang dikelola langsung oleh KKP. Oleh karena itu, jika dirasa tayangan yang kami sajikan ini memberikan nilai manfaat, maka silahkan sahabat men-share sebanyak-banyaknya kepada sahabat lainnya yang memerlukan informasi ini. Terima kasih. Sahabat, sebelum berlanjut mungkin tiada salahnya jika kami sampaikan sekilas info tentang sejarah pendirian LPMUKP berdasarkan data yang kami kutip dari beranda WB Badan Layanan Umum LPMUKP. Lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan akses permodalan masyarakat kelautan dan perikanan. LPMUKP dibentuk pada tanggal 20 September 2009 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2009. Pendirian LPMUKP ini dilakukan setelah dihentikannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir atau PEM serta program Dana Penguatan Modal Perikanan Budidaya pada tahun 2007. Di mana pada tahun 2007 tersebut, kami juga ditugaskan sebagai tenaga pendamping desa atau TPD di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan tahun 2008 di Kabupaten Yapen, Provinsi Papua pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dihentikannya program-program dimaksud juga menjawab tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 di mana seluruh program penguatan modal melalui program Dana bergulir harus dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Untuk mempersiapkan satuan kerja Badan Layanan Umum tersebut, KKP kemudian membentuk LPMUKP. Baik sahabat, apa latar belakang LPMUKP? Apa itu Badan Layanan Umum dan bagaimana tugasnya? Serta apa tugas pendamping LPMUKP yang tersebar luas di seluruh kabupaten kota di 34 provinsi? Yuk langsung saja, kita simak sama-sama. Sahabat, latar belakang LPMUKP yang penting untuk diketahui adalah adanya urgensi akses permodalan pada sektor kelautan dan perikanan. Faktor produksi modal penting bagi pengembangan berbagai jenis usaha. Adanya keterbatasan akses permodalan serta diketahui sebagian besar pelaku usaha kelautan
Perikanan lebih dari 85% berskala mikro dan kecil. Kemudian sahabat, apa itu Badan Layanan Umum? Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan tugas dari pendamping LPMUKP adalah 1. Melaksanakan sosialisasi dana bergulir lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah kelautan dan perikanan, UMKM-KP, dan atau lembaga keuangan mikro, LKM-KP. 2. Mendampingi pembuatan dan menyetujui penyampaian proposal UMKM-KP dan atau LKM-KP mitra LPMUKP. 3. Melaksanakan verifikasi terhadap kegiatan usaha dan jaminan kolateral calon penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP. Dan 4. Mendampingi UMKM-KP dan atau LKM-KP yang menjadi debitur LPMUKP selama periode pinjaman atau pembiayaan. Lebih lanjut untuk mengetahui tugas dan fungsi keberadaan tenaga pendamping LPMUKP, maka mungkin sahabat semua bisa menjalin komunikasi dengan tenaga pendamping LPMUKP yang ada di wilayah kabupaten kota sahabat semua. Sedangkan sasaran daripada LPMUKP itu sendiri adalah UMKM yang bergerak di bidang penangkapan ikan, pembudidaya ikan, usaha garam rakyat, pengolah dan pemasar hasil ikan maupun usaha masyarakat pesisir, kedai pesisir, wisata bahari dan lain-lain. Dan untuk diketahui oleh sahabat semua, berdasarkan data yang kami peroleh per September 2020 lokasi layanan pendampingan LPMUKP tahun 2020 berada di 230 lokasi yang tersebar di 334 kota dan kabupaten seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Nah, mungkin sahabat semua sudah penasaran dan tentu bertanya bagaimana cara mengakses pinjaman modal LPMUKP tersebut, berapa suku bunga yang ditawarkan, apa saja persyaratannya, berapa kali angsuran yang ditawarkan dan dalam jangka berapa lama, berapa plafon pinjaman yang bisa diakses, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sahabat semua, pada prinsipnya LPMUKP hadir sebagai suatu solusi permodalan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, yang dapat diakses oleh pelaku usaha perorangan dan ataupun kelompok. Dan untuk dapat mengakses pinjaman modal LPMUKP, silahkan sahabat semua berkomunikasi dengan tenaga pendamping LPMUKP yang berada di masing-masing wilayah sahabat semua. Di luar itu, sahabat juga bisa berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di wilayah sahabat. Karena pada pelaksanaannya, tenaga pendamping LPMUKP bersinergi dengan para penyuluh perikanan. Atau sahabat juga bisa langsung berkunjung ke dinas yang membidangi perikanan dan kelautan di wilayah sahabat. Karena dalam pelaporan pekerjaannya, tenaga pendamping LPMUKP berkoordinasi ke Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Adapun suku bunga yang ditawarkan LPMUKP adalah 3% per tahun, dengan angsuran dibayar per bulan, per triwulan dan per semester yang tentunya akan disesuaikan dengan segmentasi usaha sahabat semua. Sedangkan untuk plafon pinjaman modal adalah di bawah 50 juta rupiah dan bisa lebih dari itu. Dengan jangka waktu angsuran pinjaman maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk yang sifatnya investasi. Kemudian apa saja persyaratannya sahabat? Ya sahabat, persyaratannya antara lain adalah KTP, KK, buku nikah wajib bila sudah menikah,
NPWP, BPJS atau asuransi jika ada, buku rekening jika ada, lembar pengesahan badan hukum jika ada, kopi kartu identitas usaha yang bisa berupa IUMK, SIUP dan kartu kusuka, foto tempat usaha, kopi jaminan, laporan keuangan tahun terakhir dan tahun berjalan, salinan contoh surat perjanjian penyertaan modal atau akad pinjaman modal dan dokumen lain yang dianggap relevan. Dan mungkin ada catatan-catatan lainnya seperti surat keterangan usaha dari kepala desa setempat, surat keterangan harga jual tanah, NJOP, dari kepala desa dan surat keterangan tanah tidak sengketa dari kepala desa. Oleh karena itu, silahkan untuk sahabat komunikasikan kembali dengan tenaga pendamping LPMUKP. Baik sahabat, langsung saja kami sajikan intisari penyampaian dari tenaga pendamping LPMUKP yang bertugas di Kabupaten Maluku Timur pada kegiatan pendampingan yang kami lakukan terhadap kelompok perikanan di wilayah binaan. Dan untuk diketahui sahabat semua, tenaga pendamping LPMUKP Kabupaten Maluku Timur adalah peraih juara 3 terbaik se-Indonesia pada pendampingan LPMUKP tahun 2019. Dan berikut ini, kami sajikan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan jasmani, rohani, serta keluangan waktu untuk menghadiri acara ini bersama-sama. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam ya, selaku ketua dari kelompok Mekarjaya ya, telah memberikan waktu, tempat dan segala macam yang kita perlukan di sini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Sutikna selaku penyuluh perikanan di Kecamatan Madang Suku 2 ya. Madang Suku 3 ya. Nama saya Nopri Kurniadi, asalnya dari BK12 Pak, dari Desa Karangminangun, dan sekarang saya bertempat tinggal di Martapura. Untuk di sini saya alhamdulillah dapat kepercayaan menjadi tenaga pendamping LPMUKP. LPMUKP ini suatu program dari pemerintah yang sangat strategis diluncurkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk program permodalan, diperuntukkan untuk para pembudidaya ikan, khususnya di darat, khususnya di daratan, terus yang di laut itu biasanya penangkapan di pesisir, terus wisata bahari juga bisa kalau di pesisir daerah pulau. Di sini LPMUKP meluncurkan suatu program pinjaman. Itu seperti kalau di sini sudah kenal mungkin Pur Pak ya, Pur mungkin sudah banyak yang kenal karena itu menyeluruh segala usaha. Kalau LPMUKP ini khusus di sektor kelautan dan perikanan. Untuk suku bunganya itu 3% Pak, 3% per tahun. 3% per tahun itu kalau kita hitung per bulannya itu sekitar 0,25% per bulan. 0,25% per bulan. Kalau di sini ada penjabarannya sih Pak, simulasi angsuran dengan interval 6 bulan ini untuk pembesaran ikan patin tapi Pak. Kalau di sini rata-rata patin atau lele? Lele ya. Oh itu 3 bulan. 3 bulan kalau bisa dijadikan 3 bulan. Kalau umpamanya kita langsung ke simulasi. Demikianlah sahabat, sajian singkat akses pinjaman modal yang dapat kami sajikan untuk dapat mengembangkan usaha perikanan sahabat semua. Dan untuk dapat mengaksesnya, segera sahabat menjalin komunikasi dengan tenaga pendamping LPMUKP di wilayah sahabat semua. Jadi, kenapa harus menunggu jika solusi permodalan telah hadir di tengah-tengah sahabat semua? Dan semoga sajian ini memberi nilai manfaat. Akhir kata, salam sehat, salam sapa penyuluh perikanan. Mau sehat, mau pintar, jangan lupa makan ikan. Terima kasih. Jadi berarti 12 dibagi 3 jadi 4 ya. Jadi 100 juta dibagi 4. Sudah ada peraturannya, itu hanya dibuka untuk patin 6 bulan. Untuk membudidaya lele itu panennya dibuat 3 bulan.
Jadi untuk kurang lebih lah ya. Jadi kita ambil di peraturannya ada, kita buat 3 bulan. Jadi kalau 100 juta dibagi 4 berarti kita ambil setahun ya. Kalau setahun 100 juta dibagi 4 kita 25 juta per 3 bulan. Pengembaliannya? Ya itu kalau setahun itu bisa sampai 4 tahun Pak. Peminjaman angsuran 4 tahun. 4 tahun lamanya. Jadi kalau supaya mau cepat itu 12 bulan. Kalau lele berarti ngangsurnya 4 kali ya. 4 kali dalam 1 tahun. Berarti kalau 100 juta dibagi 4 25 juta per 3 bulan. Itu yang per 3 bulannya. Kalau per bulannya wajib angsuran bunga 250.000 bunganya per bulan. Di hari 100 juta. Tiap bulan harus ngangsur bunga. Apa aja kalau bunganya? Ngangsur modal setiap semester. Setiap ya, tiap bulan. Per bulan kalau lele. Jadi ini untuk sistem angsurannya Pak ya. Jadi untuk nanti sebelum kita masuk ke sistem angsuran kita ada prosesnya, kita membuat proposal. Jadi untuk persyaratan proposalnya itu ada di belakang itu, kecil-kecil. Yang perlu Bapak persiapkan itu ada 13 ini yang di brosur. Yang paling utama Pak, 1 KTP, KK, buku nikah, NPWP. Kalau ada asuransi BPJS, kita sertakan BPJS juga. Ada. Terus buku rekening itu kalau ada buku rekening dilampirkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu kan nggak terlalu wajib lah buku rekening. Cuman kita kalau dilampirkan kita bisa lihat rekening orangnya kan nanti. Lembar pengesahan badan hukum ini nggak usah kalau perorangan. Kopi kartu identitas, IUMK kalau ada lebih baik. Terus kartu kesuka itu kalau ada juga bagus. Mungkin Pak Dedi sudah dibuatkan semua ya, tinggal nyetak mungkin. Foto tempat dan kegiatan usaha. Nah ini kan nanti ada fotonya buat lampiran di proposal. Nanti ya pas buat proposal saya bantu untuk mengambilnya. Foto jaminan dan fotokopi jaminan. Terus laporan keuangan tahun terakhir dan tahun berjalan. Nah nanti saya bantu buatkan untuk proposalnya. Mungkin nanti saya sedikit tanya-tanya lah kira-kira apa yang keuangannya bulan ini, apa untuk tahun kemarin tuh apa yang dikeluarkan, untuk tahun ini apa aja gitu. Jadi itu nanti saya catat. Terus untuk selanjutnya fotokopi surat perjanjian pernyataan modal itu kalau ada lebih bagus. Terus dokumen yang lain yang dianggap relevan. Pengajuan dananya nggak asal mengajukan nih Pak, umpamanya pokoknya saya perlu uang kira-kira 500 juta 500 juta usahanya kita lihat dulu tapi Pak. Jadi seumpamanya cuma ada kolam terpal 3 peta, kita mau ngasih 500 juta doang. Jadi pas kita total di analisa usaha, kebutuhan ini cuma berapa, kebutuhan pakan berapa, terus yang 500 juta ini nanti dasarnya apa, itu nanti kita nanti ditanyakan di komite nanti. Kamu ngajukan 500 juta ini kata. Nah itu bisa nanti kita lihat analisa usahanya, kira-kira kebutuhan modal berapa, nanti saya bantu untuk membuat proposalnya. Demikianlah sahabat, sajian singkat akses pinjaman modal yang dapat kami sajikan untuk dapat mengembangkan usaha perikanan sahabat semua. Dan untuk dapat mengaksesnya, segera sahabat menjalin komunikasi dengan tenaga pendamping LPMUKP di wilayah sahabat semua. Jadi, kenapa harus menunggu jika solusi permodalan telah hadir di tengah-tengah sahabat semua? Dan semoga sajian ini memberi nilai manfaat. Akhir kata, salam sehat, salam sapa penyuluh perikanan. Mau sehat, mau pintar, jangan lupa makan ikan.